nanti airnya bakal nonjok si kertasnya. Jadi kalau kita mau masukkan, ya, nah seperti berenang ya, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat atlet renang tuh dia nyemplungnya begini ya, nggak begini ya, betul? Ya, jadi kayak water printing ya Pak ya? apa? Kayak metode water printing. Iya betul. Nah jadi masuknya seperti ini. Nah, Gak pernah salah. Ah, bengkel. Dapat hadiah. Dapat hadiah. Oh gitu ya. Dicuci. dicuci ya. Ini namanya book laundry Bapak Ibu sekalian. Nah, Ya, bukan money bukan Bukan money money laundry. laundry. Ini lem basah ya. Orang bilang ini unitnya unit yang basah karena memang basah beneran Bapak Ibu. Ya, Itu 2 kali bolak-balik apa emang sekali Pak? ya sebenarnya kalau ini opsional. Opsional aja. Opsional aja. Secara umum kalau misalkan bahan perpustakaannya masih kuat, biasanya kita rinsing 30 menit. Oh 30 menit. 30 Selama menit, juga betul. 30 menit ya. Ya, tapi kan ini naskah, sebagian besar naskah itu dia tidak kuat. Jadi cukup kita lintasi air, nanti kan kita lihat nih airnya dia berubah warna ya. Oh, iya, benar. Iya, ngambil ya. kotoran Iya. dari Naskah. si naskah. Tadi sudah kita alasi juga dengan ilmu tadi Bapak Ibu sekalian. Rinsing ini banyak manfaatnya. Jadi nggak hanya membersihkan debu tapi juga melarutkan Larut Asam. asam, betul Asam. Bapak Iya, Ibu. iya, iya. Nah, kalau lagi nih. sudah dibasah Jadi butek seperti ya? ini rinsing, kalaupun kita lakukan perlakuan basah ya yang mengharuskan kita merendam gitu, nah jangan biarkan airnya terlalu tinggi Bapak Ibu. Nah, jadi kalau di sini senior kami bilang jangan berenang. Iya, karena nanti kalau berenang kemungkinan dia terlipat segala macam Terus lebih besar, betul. Kan tadi kan Bapaknya bilang lebih banyak lebih bagus, enggak mesti. Iya. Enggak mesti yang lebih banyak lebih Bagus. betul. Nah, sudah kita tunggu biasanya kalaupun diacidifikasi 30 menit ya, vitat juga 10 sampai 30 menit. Kapan 10? Kapan 30? Ketika dia rapuh. Jadi ketika rapuh ya kita nggak akan lama-lama, yang penting dia terkena aja. Oke. Nah, sudah. Kemudian Tuh kuning. Menguning itu ya. Oh, tuh kuningnya luntur nih. Yang Bapak Ibu pegang itu juga adalah alat tambal sambung. Yang tadi Bapak Ibu dijelaskan ada yang namanya metode lift casting. Itu adalah saya dia nunjuk pakai mulut nih ya. Ini saya Asal jangan pakai kaki aja Pak. Bisa naik kayak kaki begini nih Bang. Biasanya kalau sudah lakukan perlakuan basah, kita keringkan. Ya, kalau kita pilih metode tambal sambung dengan menggunakan mesin, walaupun ini jarang sekali ya. Naskah sebagian besar itu kita lakukan dengan manual. Nah ini udah ada. Oh, udah kering tuh. Biasanya yang kayak begini nih, Bapak Ibu, yang kita lakukan tambal sambung dengan menggunakan mesin. Jadi lubangnya terlalu banyak kalau kita lakukan dengan tisu, karena dia manual tersobek satu-satu ya, jadi makan waktu yang sangat lama. Nah jadi seperti ini nanti kita masukkan. Nah ini jadi air, nanti kita masukkan bubur kertas. Nah, nanti dia sedot keluar dari sini ya, dia tarik ke bawah, maka lubang-lubang ini akan terisi. Gitu. Ini akan terisi. Kemudian kita lapisi tisu di sana, kita lapisi lem di sini. Ya, kemudian nanti biasanya kita taruh di plat. Nah, ini platnya Bapak Ibu. Bubur kertasnya kategori khusus nggak Pak? Apa? Bubur kertasnya. Bubur kertasnya nggak pakai ayam ya. Kalau pakai bayi namanya bubur bayi. Yes. Nah, bubur kertas biasanya kalau di kami bubur kertasnya nggak, pulp itu dari bloating ya. Dari bloatingnya kita blender. Oh bisa dicari secara pribadi berarti ya? Dicari secara pribadi maksudnya. Bikin sendiri maksudnya? Bikin sendiri, betul. Oh Nggak iya. perlu nunggu abang-abang lewat, bisa dibikin sendiri. Itu kan berondong lah. Nah, ini biasanya kita kita ratakan dengan lem. Itu yang nanti yang basah tadi kita taruh di sini, kemudian kita keringkan.
lembar per lembar Bapak Ibu. Wow. Ya, lembar per lembar. Nah, Bapak Ibu berkesempatan untuk mencoba laminasi hari ini, ya, di penghujung hari BIMTEK di lantai 3 ini. Bapak Ibu sangat beruntung sekali, ya, bisa bertemu saya, Mas Amar, Novita, untuk mencoba ini. Kita akan coba laminasi. Ayo, ini kita punya 6. Berarti satu kabupaten satu. Kenapa? Kabupaten satu. Setiap orang satu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Ya, cuman nanti perlakuannya bergantian. Siapa yang mau jelasin? Tapi mau jelasin? Oke. Nah, saya akan contohkan satu, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa mencoba di stage yang sudah ada. Ya, stage apa istilahnya ya? Ya, pojok yang sudah ada, ya, pojok yang sudah ada. Nah, ini ya, ini tapi yang sobek ya. Udah? Bisa mas. Bisa? Oke, kita mending dulu nih katanya. Mau gini ya Bapak Ibu, kalau pulangnya agak telat ya. Bisa ditelepon istrinya mungkin. Aman. Istrinya di rumah tuh. Pulang malah. Oh gitu. Aduh, Akbar. Nah, ini pertama kita mending dulu, kita tambal sambung. Ya, iya betul, ini bukan naskah asli, ini dummy. Bapak Ibu ya. Nah, ini tisu Jepang 27 atau 30 GSM. Itu biasanya untuk yang pengisi lubang, kita bisa pakai yang 27 GSM atau yang 30 GSM. Nah, hal pertama yang kita lakukan adalah kita buat pola di tisu Jepangnya. Ya, kita buat pola ini, saya sobek dulu, ini terlalu panjang. Nah, ini lubang ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya, ini udah disobekin sama teman saya. Bagian dari masalah jadinya teman saya. Aduh. Ya, mohon dimaafkan Bapak Ibu. Nah, ini kita buatkan pola, ya, lebihkan 2 mili sampai 3 mili untuk penyesuaian, karena untuk dia tempat dia menempel. Nah, dia kan ada 2 sisi. Pilih sisi yang lebih sedikit informasinya. Betul. Nah, ini Kelihatan nggak tuh dok? kelihatan nggak? Enggak, situ kelihatan nggak? Oke, ini kita robek. Nah, ini kemudian ini udah saya bikin. Kemudian kita sobek. Kita robek. Ya, bagus saya. Dirobek, iya dirobek, tidak menggunakan alat potong. Kenapa? Karena kalau menggunakan alat potong, Terlalu simetris. waduh, seratnya nggak Nggak buka. nggak keluar. Ya, kita salah satu kenapa kita pakai tisu Jepang, kelebihannya karena seratnya panjang. Gitu ya. Bahkan kalau misalkan tisu Jepang ini kita bikin jadi pulp, kita blender, serat yang panjang dipotong-potong jadi kecil, jadi pendek. Cuman kacang panjang yang dipotong-potong tetap Jadi panjang. Iya, beneran. Iya beneran itu. Cuman kacang panjang dipotong-potong tetap panjang. Nah, ini saya sobek, ya. Saya sobek. Sobeknya pakai tangan? Iya, pakai tangan Bapak Ibu. Lagi mah susah pak. Iya, kalau pakai mulut biasanya pimpinan. Iya dong. Ini izin duduk ya Bapak Ibu ya. Ya Pak Guru. Apa? Bukan. Kuas. Skop. Aduh. Kuas. Nah, ini
Saya pakai masap yang pakai kuas. Ada yang pakai tangan langsung juga boleh, aman. Boleh ya. Ya karena tangan kalian kan juga, Bapak Ibu juga pakai. Tapi kan kadar asamnya dia keringetnya tinggi Pak, kadar asamnya. Ya ini kan udah Oh, dihabisin. karena ya. diblongsongin aja, diblongsongin di Nah, karena diblongsongin benar Bapak Ibu. Tangan Pak. Cepat matang itu ntar. Di brongsong. Karena diblongsongin itu Itu dia. apa tuh? Blongsong. Nah, Lepasan aing. kenapa? Lemnya tuh. Ini lem CMC Bapak Ibu. Oh si MC yang tadi ya. Ya. Biasanya kalau arsip itu pakai MC. Ya. Buat Methyl Nutrijel. cellulose kita pakai yang karboksil methyl cellulose. Kalau pakai lempok nggak boleh. Hah? Lempok. Lempok enggak, jangan. Jangan. Lempok nanti mainnya di atas yang penjilidan baru pakai lempok. Jilidan. Nah, ini bedanya apa? MC sama CMC. Secara umum nggak jauh berbeda, cuman MC lebih kuat, ya viskositasnya lebih rendah, lebih kuat juga artinya lebih tidak reversible ya Bapak Ibu ya. Ya jadi saya sendiri kalau saya lebih suka mending itu pakai MC sebenarnya, nanti laminasinya pakai CMC. Ya. Saya lebih suka seperti itu, tapi ya itu pilihan. Ada juga yang full pakai CMC juga boleh. Tergantung selera. Tergantung selera. Cuman kalau masap di sini laminasi itu pakai CMC. CMC itu. Hah? Nah kalau gelatin, oke. Kita juga pakai gelatin untuk naskah. Ya kita pakai gelatin. Cuman kendalanya lagi-lagi. Ya, yang pertama gelatin itu kita tahu asam ya. Ya, kelebihan gelatin itu juga kita udah tahu nih. Kelebihan gelatin di antara CMC dan MC, gelatin itu juga dapat menahan laju kerusakan, laju korosi tinta, sorry. Ya, jadi kalau bahas lebih lanjut nih, nanti Bapak Ibu bisa tahu si gelatin itu, ya dia kan basisnya protein ya. Nah, jadi dia ada asam aminonya, di asam amino itu yang akan jadi ligan yang menjadi ligan polidentat. Oh, berarti. Ya. apa tuh? Stop di situ. Ya, nanti Bapak bisa cari lagi literaturnya. Dulu Pak gelatin apa? Nah, gelatin itu apa? Gelatin 15 menit lagi. Yes, yes. Reminder. Ayo, bisa yuk, bisa yuk. Intinya gelatin itu 15. Intinya gelatin 15 menit itu Tanya intinya. sama ChatGPT bisa ya. Ya. Nah ini kita kasih lem, Bener. kasih lem sedikit. Kemudian tadi yang sudah disobek, ya, ditempel. Oke. Oh, gitu. Tuh harusnya sudah nempel. Nah, ini udah nempel. Bentuknya belum kotak, iya nggak apa-apa. Kita trimmingnya atau kita potongnya belakangan. Nah, kemudian ini kita laminasi langsung. Ya, kenapa kita langsung laminasi? Karena udah 15 menit lagi katanya. Nggak nyangka itu jawabannya. Bulan depan ada lagi ya Pak. Waduh. Undang lagi. Aduh. Saya Pak bilang, saya mau demen ini Pak, saya demen. Pak, tenang saya Pak. Saya minta diundang sama Bapak. Kenalan lagi kayaknya. Iya. Nah ini kita lapisi dengan menggunakan tisu Jepang, Bapak Ibu. Nah ini pakai CMC 4-6%. Ya, ini karet laminasi. Ya, sebut saja begitu. Ya. Oke, nah ini Yang tadi gambar tadi tuh buku begini nih, nyata nih ya kan. Ya sobek ya. ini Makanya kuat tuh nongol tuh kan. apa yang nongol? Itu gambar apa? Tulisan nongol lagi kayak baru. Oh, gitu. Hoak itu. Nah, itu Asik. Nah ini Pelan-pelan ya. pelan-pelan, betul. Oh, Ya, walaupun tinggal 15 menit lagi tetap harus Terus pelan-pelan. Pak. Sabar, ini nahan napas nih. Nah, Ini kan bahannya dummy Pak. Kalau bahannya asli berarti lebih pelan-pelan lagi atau lebih gimana? pelan-pelan lagi, betul. Cuma saya PH. Nah, itu udah pelan banget.
Apa tadi namanya lem laminasi ini? Ini pakai CMC kita pakai. CMC aja cukup aja. Iya betul. Betul. Juru bibir ya. Iya. Ibu tahu no. Tadi kan begini Pak, maksud Pak, kalau lagi leser nih Pak, terus tiba-tiba seripet Pak, robek. Nah, itu gimana? Kita sambung lagi. Ulang lagi? Iya. Oke, itu solusi. Kita nggak tahu kan lagi godain, tok bol. Bapak kali yang godain. Iya, kalau di kantor Pak. Weh, di Iya, kantor. kalau disenggol-senggol kita nggak tahu Iya, robek. benar. Nah, ini kemudian kita tarik. Cakep ya. Baliknya kita Lakukan yang laminasi sama. lagi. Oh, gitu. Bolak-balik betul. Mm-mm. Nah, dua Bolak-balik. sisi. Kami di sini kalau naskah, kalau mazhab kami biasa pakai yang dua sisi. Masjab ya, masjab. Iya, karena ada juga kan ini dia prinsipnya minim intervensi ya. Ya, ada yang satu sisi cukup gitu ya. Karena koleksi kami banyak, belum tentu yang datang ke sini bisa balik lagi ke sini. Iya benar. Iya. Jadi kan mereka ngantri nih. Iya, ngantri, Ya, betul. yang datang ke sini belum tentu bisa balik lagi, maka ya udah kita kasih paket lengkap, gitu ya. Pasti yang belakang nggak ada. Bukan teh itu, ini dia kagak nempel di media bawahnya itu nggak nempel ya? Hah? Potret nih. Hah? Scotland nih, iya. Ya, Ini, teman gue mah jelas gue udah tahu sebenarnya nih, cuma kayak iya. takut teman nggak tahu, kenapa bisa ditarik lagi begitu. Iya. Kalau kita asal-asalan nempel kan begitu. Betul. Iya. Nah, Namanya juga CMC Pak. Hah? eh. Namanya juga Si MC Bukan lem biasa. bukan lem biasa. Kalau lem biasa nempel. Nah, ini Lu kalau nggak ada pertanyaan kita tanya. Udah pintar semua kita tanya. Iya. Mas Nah, Boy. ini kalau sudah kita angkat, tunggu ke kering. Betul. Berapa lama Pak keringnya bisa? Berapa lama tergantung. Ini karena kita kering anginkan, biasanya setengah hari sampai 1,5 hari. Lama ya. Dia nginep, ya, tapi nggak usah dibawa pulang Bu, taruh di kantor aja. Satu lembar ya. Tergantung restu orang tua. Pak. Nah, itu dia. Sebenarnya mah. Nah, ini Bapak Ibu boleh coba. Mas Boy. Mas Boy. Mas Boy. Ini boleh Bapak Ibu coba Satu. melaminasi, dikasih nama, ya, 15 menit. dikasih nama. Siapa nih? Saya mau. Iya, pakai gelatin. Di sini ya, kalau katakan kita habis, pakai aja pakai ini juga. Cuma jeleknya kalau pakai gelatin pakai ini, dia biasanya ngasih totol. Oh iya. Banyak. Cuma memang baru. Kan kita 2 tahun ini pakai gelatin untuk naskah ya. 2 tahun ini kami ambil masak yang gitu. Hasilnya gimana? Hasilnya gimana? Hasilnya aromanya doang. Aromanya. Terus juga dia handlingnya Lebih susah. handlingnya lebih susah. Jadi seringkali Dan dia langsung kering ya. kalau kita mau pakai gelatin sekali jadi. Betul. Jangan nih besok wah ini kurang nih lemnya, kasih lem lagi. Nggak bisa. Mending angkat tisunya, tempel lagi tisu baru, kasih lem lagi. Untuk perbaikan pasca perbaikan susah kalau pakai gelatin. Bisa diulang lagi. Itu sama dengan CMC ya? Hampir-hampir mirip CMC ya? Dia sebenarnya juga sebagai lem, cuma dia beda bahan sih Pak. Oh gitu, beda bahannya. Iya, beda bahan ya. Kalau gelatin Beda bahan. Kalau gelatin dia bentuk lem yang dasarnya itu protein. Kalau MC dasarnya selulus. Oh, selulus. Selulosa kan berarti sama kayak kertasnya kan. Nah, kalau si gelatin dia nggak hanya melapisi tapi juga menahan laju kerusakan. Lebih bagus gelatin sebenarnya Pak, untuk jangka panjang. Untuk tintanya, untuk kertasnya bagusan CMC karena untuk tinta besi ya. satu senyawa gitu ya. Karena kalau si gelatin dia asam kan, di kertas lebih tidak ramah dibandingkan sama CMC atau MC. Tapi kalau untuk ke tinta dia lebih ramah. Bukan lebih ramah, lebih membantu untuk mengurangi menguranginya dibandingkan sama CMC dan
Sifatnya proteksi, Nah, lebih coating ya. betul. Cuma kalau pakai gelatin berarti dia lebih susah untuk dibuka lagi ya. Ah, Atau lebih sulit untuk dilengketkan lagi. lebih sulit dilengketkan lagi. Ya, biasanya tuh kondisinya ya itu si tisunya itu nggak nempel. Kan disemprot ya. Iya betul. Kan disemprot yang stres. Biasanya sebelum disemprot tuh kita lembabkan dulu. Iya. Kan berarti basah tuh. Betul. Nah, seringkali konservator itu nggak benar-benar tahu mana bagian yang kena lem, mana yang bagian hanya basah kena air dilembabkan di awal. Oke. Dikuas yang dia pakai haki, ya dibalik. Iya. Habis itu kan nanti dilepas dari parafinnya. Kalau parafinnya dipakai berulang Lengket. lebih susah. Lengket. Lebih lengket. Kalau parafinnya baru lebih enak. Oke. Nah, di situ ditantang kita nggak boleh kebanyakan lem, nggak boleh kurang lem. Kurang lem dia nggak nempel, kebanyakan lem dia nempel ke parafinnya. Iya. Ya kan? Nah iya itu kalau nempel ke parafinnya kan salah satu caranya kita lembabin lagi dari belakang, kita tembak dari belakang nih pakai apa? Aquades. Terus kita ambil kan. Iya. Nah ketika diambil itu seringkali nih kalau pakai metode itu sisi yang kena air kan berarti si lemnya nurun kan konsentrasinya. Iya. Iya, iya. Efeknya ya itulah. Nggak terlalu lengket. Pas lagi kering dia ngangkat sisinya. Wah, lu di Kuningan nih, Mbak. Lu tempat lu, Mbak. Sebelum dia kasih perlakuan. Pak Gigi. Minta ditempatin di Kuningan, Pak Gigi. Lu tadi udah di bola belum, Dek? Udah main ya? Harusnya tadi disuruh di mana? Kalau di sana. Taruh di kertasnya, dikeringin. Jemurnya lama ya? Ya jemurnya nunggu kering bener. Ya deh, pulang yuk. Ada di angin-angin ya cuma ya. Jangan angin. Iya. Jangan angin. Iya ntar biar double klik aja, tek. Pak, ayo Pak. Apa lagi nih? Pak. Oh iya, bisa gede nih. Lebih canggih nih Pak sini Pak. Ini yang paling bagus kali ini. Pak langsung Pak. Oh ya, yuk. Ngapain di belakang-belakang Bapak, saya nggak gigit maju ke depan. Belakang. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Di studio digitalisasi perusahaan. Jadi tadi udah dijelasin lantai 5 ya Bapak Ibu ya, dengan berbagai macam itu dia tuh level tingkat kualitas tentang Motorsport School Live dan Extra Live. Nah di Perpusnas inilah studio yang tentang Motorsport School, inilah yang paling tingginya. Silakan aja didokumentasikan spek-spek segala macam, barangkali bisa diajukan. Iya, siap. Dianggarkan kalau nggak dipotong. Mereka-nya menganggarkan. Kita menggunakan kameranya PS1. Sudah pernah tahu kamera PS1? Belum. Sudah pernah tahu kamera hasil blood? Belum. Belum. Keren. Tahu. Ya udahlah itu aja lah, karena lagi beli. Saya mau mulai gimana lagi? Yuk praktek ini mencobain langsung Bu. Pak. Nanti kan udah coba lihat hasil scan, coba lihat hasil kamera, lebih bagus kamera kan? Ini lebih bagus lagi. Wih, mantap. Lebih gede nih. Iya, detailnya lebih parah Pak ini Pak. Zoomnya berapa kali nih Pak? Waduh, saya nggak ngerti Pak kalau jawab zoom berapa kali. Karena Mantap. jawabannya nggak ada itu Pak. Saya nggak paham gini. Ini kan mata kita nih lihat.
kita ngezoom 100 kali, kalau kurang saya pikir mata kita harus diperiksa. Oh iya ya benar. Begitu kan? Maka kalau ini ada kekurangan berarti kan nambah tuh persentasenya, 200. Tapi idealnya ya cukup aja 100%. Ini saya baru jawab nih Pak. Ini 100%. Wah 100% ya, wih jelas Oke. banget. Sudah jelas banget, betul. Nggak blur ya? Sama sekali. Oke. Blur ya? Saya naikin lagi Pak, 200% segitu. Belum pecah ya, mantap. Belum Pak, belum. Belum pecah. Bilang pecah belum. 100%. Saya naikin lagi 400. Belum juga. Wah, masih belum sih ini mah. Kebaca ini belum masih pecah. bagus. Yang namanya pecah seperti ini di 1600. Ah, Ini pixel baru pecah. udah kayak PS1 kotak-kotak. Zaman dulu tuh. Iya benar. Kayaknya satu. Iya kita nih. Nggak PS1 soalnya. Iya kayak begini kotak-kotak. Ya itu dah. Perbedaannya level Metamorphose Extra Light dan Metamorphose Full. Yang membedakan adalah sensor kamera. Sama-sama pakai kamera, tapi sensor kameranya berbeda. Kalau yang biasa itu jenisnya DSLR atau mirrorless, dia sensornya full frame, atau APS-C dia lebih kecil lagi. Kalau ini sensornya medium format. Jadi kalau dibuka lensanya, bagian dalamnya kacanya gitu ya, sensornya gede gini. Kalau zaman film dulu klise 35 mili tuh, nah kan ada klise yang lebih besar lagi. Nah, semakin besar klisenya semakin bagus kualitas ketajaman dan akurasi warna. Lalu saya ngomong itu kayak sales Wes. Sales kamera. sales kamera. Kalau mau apa namanya, kita coba. Ada yang lain nggak bawa koleksi? Tadi ada teh. Tadi yang bonasa. Boleh tuh yang bawa naskah, coba. Yuk, Baji, naskah Baji. Oh iya, udah jadi tuh ya. Nah, kalau mau dengar bunyi shutternya seperti ini, beda dari DSLR. Gurih bunyinya. Asik. Coba Bu, tekan shutternya Bu. Yang baik. Ini. Jangan banyak-banyak pencetnya. Ya, pencet langsung, nggak usah di remote. Tombol pencet Pak, jangan dilepas. Mana sih? Iya, iya. Jangan ditendang, Pak. Tekan aja slow, santai. Diurut nih. Nah, Asik. Jangan gemeter Bu jangan begitu Ibu. Kalau beli berapa juta itu ya? Wow, gila. Satu harganya. Berapa? 1,3. 1,3 M, luar biasa Pak, ya. Kalau kamera buat syuting-syuting film kayak gini Bang, ya? Beda ya? Itu lebih mahal lagi Pak berarti ya? Itu sinematografi. Oh, sinematografi, gila. 1,3 M. Ini fotografi. Fotografi. Ya, setidaknya Indonesia melalui Perpusnas dalam hal digitalisasi sudah levelnya internasional. Wes, mantap. Jadi dari 2012 saya ngajuin, nggak Nggak ditembus, baru tahun Pak. lalu tembus. Baru tahun lalu. Sebelumnya pakai yang mana? Yang analog Pak. Oh, yang mana? Yang digital juga sama medium. Oh, yang itu. Maaf, saya ambil dulu. Iya. Dia pakai itu Pak. Ini sebelumnya pakai ini Pak. Ini juga digital juga. mau Sudah. full. Dari dulu saya di sini 2006 nggak pernah pakai yang ecek-ecek. Udah full. Sudah full. Hasselblad brandnya, dan ininya PS1. Loh kok beda? Nah gini, saya jelasin. PS1 zaman dulu dia memproduksi hanya digital back. Ini namanya digital back. Digital back ini sensor tambahan untuk memperkuat resolusi gambar, ketajaman. Maka untuk body dia berkolaborasi dengan Hasselblad. Nanti lensa berkolaborasi dengan brand lain. Begitu, masing-masing. Nah, di tahun 2013 PS1 sudah membeli rakitan dari kamera Mamiya yang analog, karena yang itu nggak punya digitalnya. Dengan dia beli rakitannya, rancangannya, dia bikin dia tuh kayak gitu, body satu set sampai sekarang. Jadi dulu juga pakainya ini udah medium format. Nah, contoh lensa medium format seperti ini. Lensa sensor gedenya begini. Iya, gede banget. Ini untuk megapiksel cuma 25 megapiksel. Tapi di tahunnya dia kayak misalkan ada Nikon D80 gitu. Itu standarnya 12 megapiksel. Zaman dulu piksel kamera 8 sampai 12 mega. Ini udah 28. Ini udah kedua, betul. Di masanya Pak ya? Di masanya. Ini pembelian tahun 2008. Udah nggak digunakan 2015.
Kenapa? Karena jamur, karena sensor perlu dibersihkan. Nah, Tapi masih berfungsi ya. fungsi masih. Ketika mau dibersihkan, suruh balik ke Swiss. Wah, repot ya. Wih. Mahal ongkosnya aja lu. Ya gitu. Dari situlah, dari ini udah nggak pakai lagi, saya minta untuk upgrade alat kita punya baru tahun lalu beli, baru terrealisasi. Mampu skala nasional bisa. Daerah buat apa lu 1, ya. Nah ini dia, makanya ada ini Bu. Makanya ada tingkat kualitas. Ibu nggak perlu di sini. Cukup yang middle-nya juga udah cukup banget. Yang Light aja dengan kamera DSLR. Sebenarnya kalau saprasnya sama SDM-nya jalan. mumpuni bisa aja. Ini kan kadang kalau daerah menyediakan ini tapi nggak tahu makainya, cara makainya. Ininya Jadi sia-sia nanti. Setuju sih. Ya ini pun dibelikan kan karena ada saya. Ya. Kalau nggak ada mas juga nggak Nggak bisa bakal, beli ya. nggak bakal. Serius nggak bakal. Di sini pun nggak ada yang pakai, nggak ada yang berani. Apalagi yang mudah itu. Jadi mas aja nih. Iya, iya. Karena saya fotografer. Pesanan saya aja, saya telepon humas, kapan mau bikin pemotretan pejabat eselon 1. Nanti saya fotoin pakai PS1 kamera baru. Saya fotoin, saya konsepin. Mantap. Pejabat difoto pakai kamera 1M. Wes. Artinya ya, itu kan cuma bisanya saya aja. Yang benar satu orang juga. Jadi bisa itu juga ya untuk Iya. foto-foto. Gimana hasil itu dicetak? Ini dia. Oh, ini nih. Itu yang cetakan ini, itu hasil dia. Iya, itu cetakannya. Fotonya pakai kamera itu. Wih. Di foto itu juga Bu. Kayak aslinya ya. Iya. Buat hasil foto lebih ini ya. Wih, parah Pak. Parah Pak. Kayak aslinya ya. Ya dimensinya dapat gitu. Iya. Gambar nggak flat. 1,3 miliar. Mana ini? Kameranya doang. Kalau ini mah nggak tahu. Ininya nih 1,3 miliar. Yang itu metamorph full dia. Reservasi jangka panjang, Pak. Iya, iya. Jadi mungkin teknologi nanti berkembang nih, relevansinya masih lama. Gitu. Apalagi kalau keluaran baru ya. Iya, keluar baru I2M ya. Kayak Alphard ya namanya. Dapat Alphard second. Eselon 2 ya kan. Jabat. Pokoknya pustakawan bukan? Pustakawan. Oh bukan ya? Pelaksana gitu. Kalau maksudnya bisa ya bisa. Kalau model komersial biasanya Pak ini digunakan untuk memotret iklan mobil. Oh, Ferrari mantep. Itu. Oh, Brandnya ini dia. Jadi saya kenal sama fotografer ini. begitu. Tawadan. Dia pakainya PS1, tapi serinya yang berbeda. Karena untuk warna nggak ada yang ngelawan. Warna itu Real gitu Pak ya? ya Realnya itu ya. Pokoknya mata ngeliat adem aja. Langsung nerima. Mata tuh langsung nerima. Nggak lagi meragukan. Ini Itu apa sih? buat Ferrari lagi jalan, buat objek bergerak atau gimana Pak? Bukan, Oh still. gitu. Ini buat still. Oh still. Still. Warna Lebih ke stillnya keluar gitu ya? studio. Oh Jadi gitu. mobilnya masuk ke studio. Mantep. Nanti mau olahnya mau gimana, mau jalan mau enggak itu udah digital imaging. Kebanyakan begitu konsepnya. Nggak ada Ferrari ngoeng pret, nggak ada. Jadi kalau ada foto Ferrari, iklan Ferrari dalam logo bus, itu hasil yang still. Oh gitu. Sisanya digital imaging. Aslinya begitu. Aslinya ya. Pembuatannya. Itu banyak banget ngelibatin. Fotografer cuma duduk doang. Ya majuin terus, oh cukup dah. Keker lagi. Kurang gitu doang. Nanti dia berkoordinasi sama graphic desainernya. Dia mau ngedit gimana, gue butuh apa aja, footage-nya kayak gimana aja. Dia siap. Si fotografer yang menyiapkan bahan-bahan itu untuk olah digital. Ini kan kalau Metamorphose full itu reservasi jangka panjang nih Pak. Betul. Kira-kira sepanjang apa ini dengan percepatan perkembangan teknologi dia relevansinya bisa seberapa lama Saya tuh ya? memprediksi 50 tahunan. 50 tahun ya? Masih lama tuh. 50 tahun. Bisa dipakai. Tentunya dengan pembackupan yang benar ya. Berlapis.
Karena kan digital, kelemahannya backup. Backup, iya benar. Elektronik, penyimpanannya. Sementara hard disk eksternal aja, namanya komponen elektronik ya, dia punya IC aja udah pasti dikonsep dengan berapa expirednya gitu. Makanya rutin backup 3 tahun sekali. 3 tahun sekali. Kelemahannya itu hilang. iya. Tapi kualitas ini disampingkan 50 tahun ke depan itu nggak bakal berkurang. Kualitasnya Pak ya? Mau cetak sebesar tembok ini nggak ada masalah. Pecah ya. Sama sekali nggak. Mantep Pak ya. Harga emang nggak bohong ya. Iya benar. Nggak bohong, nggak. Kualitas. Ya pakai beri. Cukup Bu sampai pensiun. Surga Alphard. Jadi Iya. jalan ya udah tinggal kita gendong. Asik. Orang mah nggak tahu lah. Nggak tahu orang nggak tahu. Kalau yang tahu Bagian tahu mereknya tuh mungkin Iya. tahu deh. Vespan. Fotografer olahraga. Sampai segininya ya penyimpanannya. Penyimpanannya betul Pak. Ditaruhnya aja di jok ya, Pak, bukan di bagasi. Bukan. Di jok. sembarang. Dimanja banget. Oh, dipegangin aja. Jadi kan di sana tuh apa namanya Gusti Bendurunya minta coba teman-teman diajarin yang full itu. Bola pesuannya. Saya bilang kalau diizinkan pimpinan saya bawa. Tapi syaratnya ya dia jangan di bagasi sebelah saya naik mobilnya untuk presiden. Cuma tingkat nasional. Oh, gitu. Bukan kalau di bagasi itu yang saya khawatir gininya nih. Oh iya benar. Getaran lempar-lemparnya. Betul di kekepan main ya. Alawatan Ya begini aja dia. kayak gini aja. Iya. Kekepin. Yang mana ini? Oh, gini mah ini. Iya. Wah, bisa aja. Angin loh bininya loh. Mas Boy. Mantep. Dengan ngeri sedap lah. Pokoknya sekarang tahu-tahu harganya dulu. Iya. Masuk komponen nih ntar nih. Ya, yang kita mimpi dulu lah. Kalau kemarin Pak, santri-santri yang dari Madura Heeh. bisa pusat Pak, selawatan dia kebeli. Oh iya bener. Nahdlatul Turad ya. Kayaknya foto preweddingnya pengen pakai ini ya. Iya. Nahdlatul Turad. Dari Madura ke sini nggak Madura. ada begini, minta foto di situ, Asik. minta potret, minta bikinin foto profil mereka. Ya saya, ayo aja. Ini sekali jepret filenya berapa gede nih Pak? RAW-nya itu 135. RAW. Raw. Kalau di-convert ke JPEG Heeh. 50-an. TIF-nya 250-an. 150. Tinggi banget ya. Iya. Saya sebelum bikin foto simpengnya, ini aja. Masih cerah men. Nah ini yang dibutuhkan detail yang Detailnya ini. sangatnya juga informasi ya. betul. Informasinya jelas terbaca. Alaihim sholawat wassalam. Wah, Mas Kahfi Pak dari mantap. mana Pak? Dari mana? Banten. Di dinas apa ya? Dinas Perpustakaan Pak. Dinas. Yes, Mas Dimas Anggara. Ya kan? Dinas Pendapatan Anggaran Daerah. Dimas Anggara gitu. Maksudnya di Serang itu ya? Di Serang. Mirip ya. Saya ada orang tua di Malimping lah. Wow. Maksudnya Pandeglang. Iya. Kandung. Ya. Nggak harus merek tertentu nggak, tapi yang penting medium format itu medium. Iya. Bisa bagus. Terus kayak lightingnya gitu, yang penting kalau lighting murah sih, lighting nggak mahal kok. Ini satu itu lightingnya doang. Tapi lightingnya tuh buat naskah yang udah lama-lama aman Pak ya? Aman kalau ini Lightingnya tuh ya, lampu tuh dia ya. nggak menimbulkan reaksi apa-apa. Reaksi terhadap naskah udah tua-tua gitu. Beda kalau scan-nya ditutup itu kan dia nempel terus. Oh iya benar tuh. Panas. Iya benar-benar. Makanya ini dibuka begini ya. Iya. Maksudnya nggak ada. scan-nya cuma langsung Iya, moto kayak gitu. yang udah rapuh mau kita baca lagi ya, atau nasihat apa, nah itu bisa di ini ya. Apalagi kalau udah di Alimedia kan itu, terus kalau itu kan filenya masternya gede Bu, jadi dia beberapa tahun pun atau pindah ke PC yang lain pun dia nggak akan berkurang kualitasnya. Oh gitu. Tapi kalau ini kan JPEG jadinya. Kalau itu apa tuh Pak?
TIFF. Oh, TIFF. Master, iya. Oh, TIFF ya. Iya. Kalau ini JPEG nanti nih. Kita pindah ke komputer lain, dia akan berkurang terus dan makin lama makin nggak bisa dibaca. Dan makanya kalau memang mau ini sekalian kalau nggak punya satu gitu. Iya, Bu. Bisa foto dulu deh. Kalau mengenai harganya kisarannya Kan tadi udah 15 juta. 15 juta. Kameranya doang tuh. Ini. Oh, ini bukan itu. Bukanya bukan itu deh. Oh, berarti bayang-bayang mah ke sana. Kayaknya kayak baru punya tabungan 14 juta 500. Iya. Mau mikir itu taunya ini. Tadi ini ya, dikira Yang ini mah ada nolnya lagi nambah 140 juta kayaknya. 15 juta. Sekitar mungkin Kan kemarin tabungan ibu baru dibuka 140 sekian ya. Ini itu aja. APBDP. PBDP. kalau ini mendingan itu, tapi kalau seumpama bisanya ini ya nggak apa-apa sih. Tapi nanggung juga sih Pak. Nanggung juga kagok gitu. Saya 2006 ke situ semua aja Bu. Cakep tuh Pak, digitalisasi sendiri ya kan? Oke, siap. Nggak ada yang tanya lagi. Ya makanya kan kami kirain saya ini kan kita untuk penyelamatan ya. Ya. Coba kalau dia ambil alih sama kita bisa nggak? Ya bisa nggak itu ya? Iya. Coba tanya Gigi deh. Karena Kalau itu ambil aja Mbak. itu saya itu Lebak ya, Bang. Kalau perpusnas dipotong anggarannya sikat ini kita. Kita nyoba dulu. Cepet. Di sini baru kelihatan langsung nampak F-nya berapa. F-nya dapatnya 10 di sini. Tapi kalau semua ini dipindah ke lain tempat, belum tentu dapatnya segitu setting aja. Jadi nyetingnya juga kayak gitu. Terus nyetingnya juga di ini Bu. Line-nya di pinggir berapa? Harus sama. Semuanya 10. Kalau ada salah satu yang belum tepat, itu kita setting lagi alat ini berarti belum ada yang pas. Mas Boy. Itu. Mas Boy telat biasa Mas Boy. Nah, kalau udah dapat ini segitiga ekspresinya ini. Tapi nanti ini jangan jadi patokan harus ini enggak ya. Soalnya beda tempat, beda nanti settingannya. Tergantung tempatnya. Nah, cuma ke lantai 6 ternyata kok enggak gitu, kok beda. Kalau di sana mungkin dapatnya bukan ini. Oh iya. Dapatnya berapa lagi gitu bisa jadi. Yang alatnya ya. Ya tergantung tempatnya. Oh, tempat. Kok bisa tergantung tempatnya sih? Karena dia kan mendeteksi cahaya. Jadi jadi foto ini kan lukisan cahaya sebenarnya, tangkapan cahaya terus dijadikan foto. Saya kira tergantung tangkapan kameranya. Enggak, tangkapan cahayanya. Jadi yang ditangkap itu seberapa. Nanti kalau seumpama ini saya gede kecilin, dia akan over ini ya. Enggak kelihatan. Ini agak coklatnya agak ini ya. Iya, agak coklat. Nah, coklatnya agak ini kalau 10 ya. Tuh, sama enggak? Iya, Beda ya, ini udah ada perbedaan. Ini lebih terang kan, sama sekali. Pas kan? Ini pun bisa, ini menurut saya kurang pas gitu kan. Dilihat di sini. Nah, di sini kan ada Kelvin. Nah, ini menurut cahaya matahari dari 5.000 intervalnya 5.000 sampai 5.500 Pegangin dulu. Kelvin. Jadi kita sesuaikan. Ini fungsinya ini kertas putih ini apa sih gitu kan? Ini untuk menyesuaikan. Kalau kita klik di sini, ini jadi 5.149 ya. Kalau klik di sini, nah, ini nggak berubah lagi warnanya ini. Ini berubah. Tuh. Ah, biasanya yang mendekati dengan aslinya ini. Seperti itu. Oh. iya. Ini sampai berapa kali zoom Pak biasanya Pak? Ini sampai 400 zoom masih bagus. Masih bagus ya? Iya. Tuh, 500 malah. Ini 500 nih Pak? 400. Ini 400. Nah, ini juga nih. Nah. Ini 500. Masih detail ya? Ya, apalagi yang full nanti kalau yang di atas lebih detail lagi. Nggak pecah itu Pak ya? Nggak pecah. Ini sampai 500 zoom masih 500 masih bagus sih kebaca ya? Masih kebaca kan? 500 zoom. Software-nya pakai apa nih Pak? Software-nya ini pakai ini, Capture One. Oh.
Ini pakai ini terus berarti ya Pak, softwarenya ya? Kalau kita menggunakan alat ini kita pakai software ini. Tapi kalau yang lain beda software. Beda software. Mungkin ada pertanyaan lagi kalau masalah ini? Ada? Mengenai lokasi penempatan ya Pak, kan barangnya juga ukurannya beda-beda nih gitu ya. Penempatan yang pas tuh gimana Pak? Sebenarnya nggak ada masalah penempatan pas, tapi yang penting nanti ini Pak, segitiga exposure ini bisa tepat, kalau bisa mendekati 0 ini. Oh Itu gitu. gambar akan lebih nampak seperti aslinya. Oh. Seperti itu. Jadi harus digeser-geser gitu ya? Bukan Atau masalah kayak ini. Oh ini, oh lightingnya. Lightingnya nanti. Oh di lightingnya justru malah ya? Setting lightingnya, yang paling penting di situ. Bukan letak barangnya bukan ya? Kalau semua ini letaknya di sini, Heeh. nggak bisa. Nih ya, tapi tak lihat dulu dia dapat nggak. Tapi ini tip Ini ya, di sini ya. Iya. Mhm. Walaupun cuma kelihatan segitu. Nanti kalau misalkan buat edit, Tapi sama warnanya. kayak turunannya. Bagus aja. Sama ya. Oh iya. Ini sama ini. Sama kan warnanya? Iya. Sama bener. Karena cahayanya menyebar sesuai. Kalau dia nggak sesuai, pasti di sini agak terang gitu bisa. Tapi ini kan bukan cahaya ini yang dipakai, tapi cahaya flashnya. Oh cahaya flash itu Nah, ya. yang dipakai. Ini pendukung nih Pak, berarti apa nih Ini dua-duanya? cuma kalau live view ini loh. Live ini kita biar bisa melihat. Foto ibu kalau Dapat belum di tengah gitu. Oh, iya iya iya. Ini nanti kita sesuaikan lagi. Nah, seperti ini. Udah ada guidance line-nya itu ya dia. Seperti ini. Hmm. Terus ini kameranya dia bisa ngedip cahaya lain selain cahaya flashnya seperti itu. Jadi setiap ini kan semua ini dimatiin. Iya. Oh dimatiin? Semua ini ruangan ini dimatiin semua. Sama aja nanti hasilnya. Oh, nggak ini Pak ya, nggak berubah warna ya? Dia tidak terpengaruh ini kameranya, tapi flashnya. Flashnya. Iya. Tapi kalau salah satu flash dimatiin ya otomatis berubah warnanya. Seperti itu. Oh Nanti iya. kameranya aja ya setting ya. Iya. Ini udah Pak. kita ke sana ya. Oke siap. Yuk, ibaratnya lebih tinggi. Yang enggak, yang paling rendah. Paling rendah ya Pak. Kalau itu udah medium apa udah tinggi Pak itu? Oh medium. Ya, yang medium. Ini yang paling rendah. Ini yang paling rendah. Ini apa? Seumpama alat-alat di situ nggak ada dan cuma adanya ini nggak apa-apa. Maksudnya yang paling urgent kalau mau mengalih media kan pakai ini. Yang paling urgent ya tapi ya. Tapi kalau masih ada yang lebih tinggi, cuma ada yang light gitu atau yang full, mendingan pakai itu dulu kalau bisa. Gitu. Kalau ini yang penting informasi. Ada ya Pak. Ya saya juga ada itu kayaknya. Informasi tersampaikan. Tapi kalau dilihat dari tadi apa yang metafornya, ini masih masuk gitu. Tapi walaupun kualitas paling rendah gitu. Tapi masih bisa, masih masuk. Masih bisa disampaikan. Tapi untuk kedetailannya lebih detail pakai yang itu tadi. Sebagai contoh yang udah difoto aja ya ini. Iya. Kita lihat yang sudah difoto. juga ada. Di kawah juga ada Masih bagus, ya kan? Ini kalau biasa masih bagus. Iya. Tapi kalau kita zoom segini aja, Ada kan warna. udah Ya udah kabur, mulai. kan? Udah mulai kabur kan? Ini zoom berapa nih Pak? Nih Pak? Ini paling sekitar 250 lah. 250 udah Iya, nggak bisa dia ya? Iya, udah mulai kabur. Iya, kurang bagus lah hasilnya seperti itu. Tapi kalau tadi sampai 500 pun masih bagus. Dan ini untuk kedetailan kurang. Jadi kayak kertas gini, dia udah blur kan. Tapi tadi kalau itu pakai apa? Lontar pun dia masih kelihatan cerat-ceratnya. Oh. Ini cahaya cukup gini doang nih Pak ya? Iya, kalau ini, tapi ini gini, ini ada pengaruhnya kalau pakai ini. Kalau ini dimatiin, beda lagi nanti hasilnya. Oh gitu. Iya. Berarti harus hidup lampunya Pak? Ya, dia mempengaruhi cahaya luar itu berpengaruh sekali di dalam. Soalnya ini scan soalnya, bukan. Oh iya scan ya. Scanner ya. Berarti harus terang ya Mas ya? Iya, kalau scanner itu cahaya luar berpengaruh. Tapi kalau kamera itu enggak, karena dia udah mematikan cahaya luar, yang ditangkap cuma cahaya flashnya aja.
Jadi walaupun mau dimatiin semua, walaupun mau hidup semua, tetap sama hasilnya. Tapi kalau di Pustaka Nasional untuk naskah semua pakai itu Pak ya? Nggak ada yang pakai begini ya? Kalau sekarang, iya. Kalau Oh, dulu, kalau pakai dulu ini sebelum ada itu kan? Sekarang kan udah ada, ternyata ini kan makin turun kan peringkat. Ada yang lebih bagus lagi, kita pakai yang lebih bagus lagi. Jadi mau buka bid. Saya juga pakai di kantor, pakai laporan scan ya. Iya. Sama. Paling rendah. Sebenarnya kalau buat apa? Buat laporan. ya laporan. terus Gue buat nggak ngerti. Yang penting informasi. Jadi dikasih KR ada lu bukannya tuh? Ya, ini pakai ini. Nggak Tapi apa-apa. ini mau keren lagi. Bagus itu Pak. Mahal itu. Perpustasya bisa. Fokus kabupaten aja ya. Kabupaten juga mampu. Kalau ibu dari mana bu ini? Maaf. Dinas Perpustakaan Kabupaten Lebak. Lebak. Iya. Kalau bapaknya sama. Iya, Ini saya di yang punya naskah ini. Oh yang punya naskah. Iya. Dari Tapi naskahnya di bawah nggak pak sekarang? di bawah itu. Oh udah ada. Oh itu ya. Nah itu tuh. Tadi juga ada yang bawa naskah. Dari Bekasi tadi. Bekasi. Iya. Terus mau coba, kita cobain di sana tadi. Juga belajar di atas. kita mah sebenarnya banyak mas, cuman kan kabupaten itu keterbatasan anggaran ya. Makanya kita kan pengen mengalih media kan cuman punya ini aja scan biasa lah, Iya. kecil itu juga kecil. Yang mampu kita beli gitu. Tapi nggak apa-apa, ini masih masuk ke dalam metaverse kan, walaupun dia kelas paling rendah, tapi masuk, jadi masih bisa lah buat nyekan gitu. Tapi tetap satu-satu semua Pak ya? Lembar per lembar itu ya? Meskipun Ya, pakai kalau- itu juga? iya. Jadi kita dari satu lembar. Kalau rotar juga satu balik lagi. Satu balik lagi. Satu balik lagi. Nah, soalnya buka jilid Pak, mau nggak mau ya? Kalau yang harus dibuka Harus bisa. dibuka. Tapi kalau semua dia jilitannya Bisa nggak dibuka, di bisa sini. dialih mediakan, ya nggak, kita nggak akan buka jilid. Seperti itu. Mas ini ada yang umurnya berapa tahun itu? Alih mediakan 50 tahun bisa. lebih loh. Tapi kalau ya bisa aja kita alih mediakan bisa. Berapa tahun nih Pak? 50 ya? Lebih ya? Lebih. Lebih 1945. Lebih Bu. Seumuran Indonesia itu, merdeka. 80 berarti. Oh iya. Ya biar dia lebih kuat lah gitu. Kayak gini Ya. nggak boleh dipegang tangan keringetan Bu. Iya. Kalau tangan keringetan harus pakai sarung tangan Iya, begini. harusnya pakai sarung tangan. Iya. Oh, iya, iya. Maaf ya. Iya iya. Jadi bakunya di kosan Itu kita mah ada yang Iya. 150 tahun, cetakannya 200 tahun. Udah tua banget. 45 itu tahun 45. Cuman karena yang punya cicitnya ya udah nggak apa-apa lah. Iya. Informasinya tentang apa itu Pak? Tentang Bupati Tahun 45. ke-10. Yang masa kemerdekaan 10 ya. Bupati ke-10 Saat kemerdekaan aja. Bahasa Arab Bu ya tadi ya? Bahasa Arab. Arab ya? Karena memang waktu Tapi itu itu juga agak isinya bahasa Arab atau cuma tulisan Arab tapi bahasa bahasanya Arab bahasa tapi infonya kejadian pada waktu bahasanya bahasa apa kalau bahasa? Itu tulis tangan Pak ya itu ya? Tulis tangan lah gitu. Kalau di Arab tapi isinya Sunda, ada Sunda aja. Oh, Sunda Arab. aksaranya Pak ya? Bahasa Arabnya iya, makanya ada